Ya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kali ini kita akan mengadakan ngobrol santai. Kebetulan kita lagi ada di Nugget Coffee. Nugget Coffee itu ada di Jalan Hang Tua nomor 63 ya. Jadi saat ini Taru ya, dari Taru menginisiasi untuk kegiatan ngobrol santai tentang kemana sih kita harus kuliah. Biasanya kita untuk belajar lingkungan. Nah, kenapa kita belajar lingkungan? Tentunya karena lingkungan itu sangat dekat dengan kita. Jadi lingkungan juga merupakan rumah kita yang pasti kita jaga. Nah, terkadang orang itu berpikir kok kuliah ke lingkungan, gimana sih kampus-kampus yang identik dengan fakultas yang ada jurusan lingkungannya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kali ini ya pastinya dong kita ngobrol santai sekitar Indonesia. Kita lagi ada di Nugget Coffee. Nugget Coffee itu ada di Jalan Tua nomor 63 jadi juga pandemi Taru ya, dari sesuatu yang bisa kita dapat dari kegiatan ngobrol santai. Sekarang Taru menginisiasi kemana sih kita harus kuliah supaya ada informasinya untuk kita tambahan terkait dengan orang itu kali ini ya pastinya dia ada di Jalan Tua nomor 63 ini Taru ya, dari sekitarnya sekarang masih kita harus kuliah hanya tambahan ya, jadi dengan ini juga bukan ya kawan. Tuh ya, jadi itu tidak banyak orang yang bisa mendapatkan itu ya. Kali ini ya menarik kan, kita ulas tentang pendidikan ini ya, direktur dari Global Research Network. Global Research Network itu adalah komunitas dan kolaborasi ya. Jadi oke, entar dulu ya. Jadi Research Network, Global Research Network itu adalah komunitas yang berkolaborasi tentang penelitian-penelitian secara global. Nah, Global Research Network ini tergabung dari 11 negara, di mana saat ini Kak Wahyu lah yang menjadi direkturnya ya. Jadi sangat-sangat banyak informasi yang mungkin teman-teman dari kalangan pelajar, mahasiswa dan yang lainnya yang nanti bisa kalian gali terkait dengan hal tersebut. Habis itu, nah yang kedua itu ada Kak Ardi ya. Sorry Kak Ardi, jangan tegang-tegang Kak Ardi. Ya, Kak Ardi ini adalah alumni dari ITM Malang, juga mengambil program studi teknik lingkungan untuk S1-nya, dan untuk S2-nya Kak Ardi itu mengambil ilmu lingkungan ya Kak. Ya, ilmu lingkungan di program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Udayana. Nah, Kak Ardi ini adalah pemilik dari CV Mulia Dewata Amrita ya. Ini merupakan adalah salah satu jasa konsultan ya yang bergerak di bidang lingkungan. Kak Ardi ini juga lumayan banyak pengalamannya. Sudah dari tahun 2000 ya, sudah dari tahun 2000
Ya, 2007 ya. 2007 Kak Abdi sudah gabung di jasa konsultan lingkungan. Otomatis banyak sekali dong pengalaman yang Kak Abdi punya terkait dengan apa yang dia kerjakan di dunia lingkungan. Oke, ntar dulu ya. Terus, oke. Nanti biar tidak panjang lebar saya menjelaskan biografi dari Kak Wahyu dan Kak Ardi. Jadi nanti biar Kak Wahyu yang menjelaskan bagaimana sih pendidikan teknik lingkungan yang banyak. Jadi biar ada informasi buat kalian sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan investasi kalian ke depan, kenapa harus memilih teknik lingkungan. Dan nanti juga dari Kak Ardi itu saya minta tolong untuk memberikan informasi terkait dengan bagaimana sih kerja di dunia lingkungan biar mereka tahu pengalamannya, habis itu bidang-bidang apa yang ada di teknik lingkungan. Oke, sekarang saya berikan kesempatannya ya. Jadi Kak Wahyu minta tolong biar dibagi-bagilah infonya gimana sih pendidikan teknik lingkungan. Apalagi sudah sempat belajar di luar negeri juga. Oke, Pak Wahyu, silakan. Kak Wahyu silakan. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Jadi terima kasih ya sudah bisa ikut di acara ini. Terima kasih juga Taru sudah mempromosikan ya, atau mengundang saya untuk mengisi di ngobrol santai kali ini. Jadi saya mengambil kuliah di Teknik Lingkungan pada tahun 2010 di S1 di Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian pada saat itu saya memperoleh beasiswa dari bidik misi selama 4 tahun. Kemudian selama perkuliahan itu mengapa saya memilih teknik lingkungan adalah yang pertama waktu itu belum ada teknik lingkungan di Bali. Ya. Kemudian saya berpikir ke depannya permasalahan lingkungan itu akan semakin banyak ya, semakin banyak juga diperlukan orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya yang mempelajari teknik lingkungan, ya, teknik bagaimana mengelola lingkungan. Nah dari situlah karena banyak teman-teman saya yang tidak ada yang terpikir untuk mencari teknik lingkungan, akhirnya saya mencari teknik lingkungan karena kedepannya saya berpikir kalau semakin sedikit orang yang belajar teknik lingkungan akan semakin banyak dicari nanti ke depannya. Ya. Karena permasalahan lingkungan akan terus selalu ada dan terus berkembang. Kemudian setelah S1, saya sempat bekerja di konsultan, mungkin nanti Kak Ardi yang menjelaskan tentang dunia konsultan lingkungan. Kemudian saya melanjutkan, kebetulan memperoleh beasiswa PMBSU, di mana dari S1 bisa langsung ke S3 selama kurang lebih 3-4 tahun. Jadi waktu itu saya melanjutkan studi di Teknik Lingkungan ITS Surabaya kembali selama 1 tahun, kemudian ada mendapat juga beasiswa untuk penelitian atau joint research di Portugal, di University of Porto, mengambil topiknya adalah pengelolaan air limbah domestik, khususnya untuk penyisihan atau mengurangi kadar nitrogen di dalam air limbah domestik dengan proses biologis. Jadi dari sana saya mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa melalui program Erasmus Mundus selama kurang lebih 2 tahun di Portugal. Dan ketika di sana banyak sekali memang orang-orang yang sangat concern di bidang lingkungan. Ya. Bahkan mereka tidak hanya di institusi akademik, tapi juga di konsultan, di NGO, di berbagai organisasi-organisasi lingkungan di dunia. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan saat ini karena kita punya banyak sekali PR, khususnya untuk lingkungan. Ya. Jadi memang perlu sekali banyak orang-orang yang belajar di bidang lingkungan khususnya. Mungkin itu dulu, dan kalau fokusan saya di teknik lingkungan adalah pengolahan air limbah domestik dan persampahan. Mungkin itu dulu, Kak Rahde.
Oke, baik Kak Wahyu ya. Jadi nanti ada sedikit pengenalan tentang Kak Wahyu. Jadi bagaimana kita jadi yang ya limbah domestik itu kan banyak. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi di akhir acara kita ada sesi tanya jawabnya. Jadi kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman yang gabung, yang join pada saat ini, saya berikan kesempatan untuk chat atau nanti mungkin mau live question. Nanti saya berikan kesempatan ya, tinggal open mic, langsung kita tanya. Kita ngobrolnya santai-santai aja. Kak Wahyu, Kak Ardi, biar nggak tegang-tegang, ambil ngopinya ya. Ambil ngopinya. Oke. Sekarang dari Kak Ardi, ya Kak Ardi, saya minta tolong untuk ya sedikit ulasan pengalamannya tentang bagaimana dunia kerja dari orang yang ahli di bidang teknik. Kak Ardi, silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih kesempatannya kepada pemilik taruh nih Pak Ngurah nih. Kebetulan sudah kenal lama, jadi tidak asing lagi Pak Ngurah. Termasuk Pak Ngurah ini berkecimpung di dunia lingkungan gitu. Seperti itu. Jadi saya dulu tuh S1-nya Teknik Lingkungan ITN Malang sekitar tahun 2001, terus lanjut studi S2, sempat kerja juga sambil bekerja sambil studi, ya sekitar dari tahun 2007 saya sudah menekuni di bidang pekerjaan teknik lingkungan. Ternyata pekerjaan teknik lingkungan itu asik gitu, seperti itu. Kita bisa bekerja sambil rekreasi. Jadi antara lain pekerjaan yang kita akan pelajari di dunia teknik lingkungan yaitu tentang perencanaan air minum, air limbah, persampahan, mungkin sudah dibahas sama Pak Wahyu. Pak Wahyu juga menekuni bidang persampahan dan pengolahan air limbah. Jadi ada pengolahan, ada perencanaan drainase seperti itu. Jadi yang terpenting adalah di mana kebutuhan teknik lingkungan sekarang ini memang sangat dibutuhkan. Terutama kemarin ada satu informasi dari Kementerian PU bahwa semua jasa konstruksi yang ada, baik kegiatan konstruksi yang ada di seluruh Indonesia, harus wajib melibatkan seorang sarjana teknik lingkungan, yaitu itu. Nanti peran di sana adalah seorang teknik lingkungan itu akan memantau setiap aktivitas jasa konstruksi yang mereka lakukan, baik itu akan berdampak buruk atau berdampak baik seperti itu. Kita sebagai orang teknik lingkungan akan memantau seperti itu. Jadi itu mungkin dari saya itu aja, kurang lebih nanti bisa tanyakan apa itu teknik lingkungan, nanti apa pekerjaannya, mungkin nanti itu sampai tanya jawab santai. Nah, berapa sih yang paling ditanya nanti ini, berapa sih gajinya seorang sarjana teknik lingkungan itu? Kalau secara garis besar, saya sempat baca kemarin di sekitar di Amerika, sarjana teknik lingkungan itu tahan ya, oke, tahan. Nanti biar ditanya ke Mbak Murah. Oke. Di join ini, biar penasaran, biar nggak salah pilih, kok pilih lingkungan, kok harus pilih lingkungan. Setelah kita ulas, ya tadi kan ada sedikit informasi aja yang tadi ulas sama Kak Wahyu sama Kak Adi. Ya. Jadi biar ada diskusinya sambil kita santai, namanya juga ngobrol santai kan, ngobrol sore. Kebetulan kita ada di salah satu tempat yang cukup menarik ya, di Kota Denpasar, itu ada di Coffee, ya, ada di Jalan Hangtua ya, ada di Jalan Hangtua. Ya, jadi kita ada di sini saat ini sambil santai-santai lah ngobrolin project, ngobrolin yang hal-hal yang kayak gitu ya. Oke, Kak Wahyu ya, dan Kak Ardi, biar ngalir ya, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bisa chat, bisa open mikrofonnya untuk menanyakan sesuatu. Nah, sekarang saya yang dulu nanya-nanya ini. Saya juga kepo dong sama orang-orang teknik lingkungan, apalagi Kak Wahyu yang sudah banyak belajar di luar Bali, habis itu sampai ke mancanegara belajarnya. Oke, apa sih yang menarik sebenarnya dunia lingkungan itu? Kenapa harus kita lingkungan? Kan kalau saya ya lebih berpikir mending ke bisnis, cari ekonomi, habis itu dapat uang banyak, lebih cepat kaya. Oke,
Tolong dong diberikan penjelasan sedikit dari Kak Wahyu sama Kak Adit. Dari Kak Wahyu dulu. Oke, ya. Jadi apa menariknya lingkungan ya? Sebenarnya sudah kedengaran suara saya? Ya. Jadi lingkungan itu berimplikasi pada semua sektor. Karena kita tinggal di alam, kita tinggal di lingkungan, dan semua yang terjadi di lingkungan itu mempengaruhi kita. Mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi sosial, itu semuanya berkaitan dengan lingkungan. Nah, ketika semua industri mengeksploitasi sumber daya alam, ya, menyebabkan perubahan-perubahan pada lingkungan, teman-teman dari teknik lingkungan yang paham caranya, bagaimana memperbaiki lingkungan, ya, bagaimana teknik-teknik bagaimana kita memperbaiki atau merecovery istilahnya, atau kita memberikan teknik untuk mengelola lingkungan supaya lingkungan itu tetap terjaga. Nah, itu yang kita pelajari di teknik lingkungan. Kalau misalnya masyarakat umum kan melihat sampah, misalnya sampah ketika dikumpulkan kemudian dibawa ke TPA, masalahnya sudah selesai. Tapi kalau di teknik lingkungan, misalnya kami di teknik lingkungan itu belajar bagaimana kita bisa mengolah sampah supaya bisa memproduksi barang-barang daur ulang atau menghasilkan kompos, dan itu semuanya memiliki nilai ekonomi. Dan sampah itu juga merupakan, kalau orang teknik lingkungan melihatnya merupakan potensi, bukan sebuah masalah jika sampah itu dikelola dengan baik. Jadi kami punya perspektif yang melihat bahwa hasil dari kegiatan-kegiatan industri ataupun kegiatan aktivitas manusia itu yang menghasilkan limbah atau sampah itu memiliki potensi yang Jadi bisa disimpulkan hal-hal yang buruk dari kondisi lingkungan seperti sampah itu bisa kita katakan adalah emas yang terbenam. Iya, sekali. Itu teorinya ya. Iya. Mungkin itu teorinya. Nah sekarang kalau prakteknya gimana sih Pak? Kan banyak nih. Ya banyak nih biasanya kalau orang sampahnya itu harus dipilah organik, anorganik. Ya dipilah, habis itu ternyata teorinya dipilah kayak gitu. Tapi kenyataannya di mana sih prakteknya? Nah, kalau prakteknya kan nggak ada. Ya, terima kasih banyaknya Pak Lurah. Mungkin saya bisa jelaskan untuk pengolahan sampah di lapangan. Biasanya ketika masyarakat tidak tahu akan nilai atau value atau nilai ekonomis lah sebuah sampahan, nilai ekonomis sampah gitu. Jadi masyarakat itu hanya membuang di lingkungan, tentu akan mencemar lingkungan. Jadi pengolahan sampah yang baik sebenarnya mungkin nanti bisa tambahkan Pak Wahyu, mungkin dari saya di lapangan bisa tambahkan. Nanti pengolahan sampah yang pertama ya, gimana cara kita yang pertama kita dari rumah tangga dulu lah. Kita harus memisahkan antara sampah organik, non-organik, dan limbah B3 kalau ada, misalnya neon kayak gitu, bekas baygon itu kan nggak bisa dibuang sembarang ke lingkungan. Jadi kita harus memisahkan tiga item tersebut. Nah, justru masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahwa contohnya dalam sebuah botol aqua itu ada nilai ekonomis yang kita dapatkan seperti itu. Jadi yang pertama itu nilai terbesar adalah tutupnya. Jadi mengandung plastik yang paling besar ya. Yang kedua adalah botolnya, yang ketiga adalah labelnya. Jadi saya sempat dulu waktu jadi tim monetnya Kementerian PU, saya dikasih tahu sama Pak Komang Rake, yaitu beliau adalah seorang ahli persampahan di Kementerian PU. Jadi beliau lah yang ngasih tahu saya bahwa botol yang kita jual ke pemulung itu dengan harga Rp1.000, di pemulung itu bisa menjadi harga Rp5.000 seperti itu. Jadi dipisahkan lagi. Dan di sinilah peran kita sebagai seorang di lingkungan ketika kita mengetahui nilai ekonomis sebuah sampah plastik seperti sebuah limbah itu tersebut ya. Bagaimana kita supaya tidak hanya adalah sampah itu adalah hal yang patut untuk kita olah, yang patut untuk kita ulangi. Iya, ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk pengomposan kita sebagai kalau pengomposan mungkin kurang lebihnya kita udah biasa kayak zaman dahulu orang tua kita dulu buat sebuah lubang kalau di belakang rumah kalau bahasa Bali tebo gitu ya.
Sekarangan itu untuk sampah organik cuma dibuang aja, timbun lagi udah jadi kompos, mereka ambil sendiri. Kalau sekarang udah ada TPST atau TPS 3R yang sudah mengolah tersebut seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, mungkin bisa tambahkan sama Pak Wahyu ya dari Tegar Indonesia, mungkin dia sudah karena ahlinya di bidang persampahan, karena saya dulu konsentrasinya di air, nanti bisa jelaskan lebih lanjut sama Pak Wahyu. Kita itu sebagai warga, sebagai penduduk bumi, jadi teorinya seperti yang dikatakan sama Pak Wahyu, prakteknya kita juga harus tahu. Jadi hal-hal yang sederhana itu juga perlu kita terapkan ya. Oke, pertanyaan lanjutan. Nah, ini kalau saya belajar dulu waktu SD ada pendidikan SMP, SMA gitu. Lingkungan itu kan banyak sekali. Pak Wahyu lebih banyak di pengelolaan limbah domestik. Kalau Kak Atina tentang air mungkin banyaknya. Habis itu seberapa luas teknik lingkungan itu? Banyak sekali itu tidak. Mungkin kalau sekarang yang isu lagi mengangkat pemanasan global itu kan lingkungan juga. Nah itu bisa nggak diklasifikasikan mungkin bidang-bidangnya, bidang-bidang lingkungan itu apa? Ya. Baik, jadi terkait dengan bidang-bidang yang ada di teknik lingkungan, kita kalau ketika dulu saya kuliah, ya itu ada yang namanya kita dikelompokkan sebagai kelompok air minum, pengolahan air minum, kemudian pengelolaan limbah padat dan B3, kemudian ada pengelolaan air limbah, kemudian ada manajemen kualitas lingkungan, kemudian ada remediasi. Remediasi itu adalah perbaikan kondisi lingkungan. Dan satu lagi pencemaran udara. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau kita melihat aspek-aspek di lingkungan, tetapi ini tergantung dari setiap universitas ya, karena mereka memiliki beberapa konsentrasi yang berbeda-beda. Kalau kita melihat kondisi di lingkungan itu banyak sekali, selain air limbah, air minum, sampah, kemudian ada manajemen kualitas lingkungan, udara, banyak sekali. Tetapi mungkin nanti Kak Adi juga punya konsentrasi yang berbeda di kampusnya. Kalau saya dulu seperti itu. Nah, kalau saya sendiri kemarin mengambil di kelompok pengelolaan limbah padat dan B3. Itu tergolong sampah, B3, sampah medis, seperti itu. Cukup luas dan cukup banyak ya. Cukup banyak sekali, dan belum lagi ke industri, belum lagi ke yang ke masyarakat, sanitasi dan segala macam. Kalau di dunia pekerjaan di dunia pekerjaan apakah kelompok yang banyak di ini sama dengan di lebih sedikit atau sama aja? Jadi gini, hampir semua yang kita pelajari sebagai seorang teknik lingkungan itu segala besarnya hampir sama. Apa yang kita pelajari di dunia di kuliah atau yang diterapkan di lapangan itu hampir sama. Termasuk tadi yang sempat dijelaskan sama Pak Wahyu, termasuk remediasi. Remediasi, pengolahan limbah itu memang mata-mata kuliah yang sudah ada dan terapkan ke lapangan seperti itu untuk mengantisipasi pencemaran limbah atau pencemaran tanah yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi ada berapa memang kalau saya sekarang menekuni tentu di pengolahan air bersih seperti SURU yang kebetulan sedang saya tekuni kemarin 2017 saya sempat menekuni tentang perencanaan teknis manajemen persampahan di Kota Larantuka. Jadi semua yang kita pelajari di kampus pasti di lapangan juga kita temui masalah seperti itu. Jadi seperti itu. Garis besarnya seperti itu. Apa yang kita tentunya dosen yang ngajar kita sudah pengalaman di lapangan dan menerapkan kita sebagai anak didiknya seperti itu. Jadi itulah pengalaman kita yang bisa terapkan di lapangan. Kalau begitu banyaknya bidang-bidang lingkungan, berarti begitu besar juga peluang-peluang untuk diperoleh di pekerjaan. Iya, banyak sekali. Dan yang perlu di-note adalah sangat terbatas orang-orang yang belajar di teknik lingkungan. Sangat terbatas.
Ya, Maksudnya gimana? mungkin kalau saya di kampus dulu, jika teknik lingkungan dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain, teknik mesin, elektro, itu kami perbandingannya bisa sampai 1:5. Jadi kami bisa satu angkatan kemarin saya ada 100 orang, sedangkan di jurusan lain itu bisa sampai 200 sampai 300 per angkatan. Berarti karena minimnya pengetahuan, Karena minimnya pengetahuan terhadap adanya jurusan teknik lingkungan dan kebutuhan yang begitu besar sebenarnya pada teknik lingkungan itu. Ya. Oh iya. Jadi catat ya buat teman-teman adik-adik siswa, mahasiswa bahwa teknik lingkungan itu memang buat teman-teman. Oke, ini tadi mungkin Kak Wahyu Halo. sekolah di teknik lingkungan beasiswanya besar nggak? Oke. Ya, terkait beasiswa ya teman-teman sekalian, kebetulan saya kuliah secara gratis dari S1 sampai S3. Untuk S1 itu banyak sekali sebenarnya ada beasiswa. Yang paling banyak itu adalah bidik misi yang bisa untuk kampus swasta, kampus negeri semuanya tercover oleh bidik misi. Itu selama 4 tahun teman-teman digaji, bahkan kuliah digaji per bulannya, kuliah gratis dan dapat biaya wisuda dan segala macam. Jadi semuanya di cover. Itu ya mungkin ada tambahan dari rumah, tetapi kalau saya karena saya merantau memang harus ada tambahan. Tapi dengan adanya beasiswa itu sangat membantu sekali saya tidak perlu lagi membayar biaya kuliah selama 4 tahun. Selama 4 tahun nggak kuliah, habis itu Kuliah nggak bayar. nggak bayar, digaji dapat uang, habis itu biaya hidup ditanggung, apalagi nanti orang tuanya yang mampu nih bisa uangnya disaksiin buat pakai pacar kiri-kiri. Tapi kayak gitu ya dulu. Dari rumah nanti pakai buat pakai pacar, buat jalan-jalan. Oke. Nah kalau untuk pasca sarjana, untuk S1, S2, S3 itu banyak sekali, bahkan dari dalam negeri atau luar negeri itu bisa dicari. Sekarang tentukan dulu teman-teman apakah memang ingin melanjutkan studi atau ingin menjadi profesional. Kalau ingin melanjutkan studi misalnya kayak saya ingin melanjutkan studi S2, S3, kebetulan ada beasiswanya juga yang S3, karena beasiswanya itu juga sama, kita dapat biaya hidup, biaya kuliah gratis, karena kuliah S3 lumayan. biaya kuliah kita itu kami dapat kembalian gitu ya. Bisa dikatakan. Ya. Biaya sekolah sebenarnya dapat uang 20 juta. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kita untuk beasiswa saya di FMDSU teman-teman yang ini kuliah yang S1 ya, bagi yang S1 yang ingin melanjutkan langsung ke S3 itu ada PMDSU yang teman-teman bisa kuliah langsung dari S1 sampai langsung ke S3, itu dapat biaya hidup, dapat kuliah gratis, biaya SPP kuliah gratis dan semuanya, kemudian dapat juga jatah untuk keluar negeri selama minimal 3 bulan. Itu dibiayai semua oleh Dikti. Ya, tinggal kerja dengan otak aja. Habis itu nggak perlu mikirin uangnya. Kita udah bisa jalan-jalan kemana, untuk uang saku kita dapat. Banyak sekali hal yang kita dapat ya karena ada biaya. Dan itu lebih besar didapat oleh orang-orang teknik lingkungan. Kalau kemarin kebetulan di jurusan saya waktu teknik lingkungan itu hanya 1 orang. Oh, 1 orang. Iya. Itu Kak Wahyu. Iya. Jadi di kampus di teknik lingkungan hanya 1 orang kemarin. Karena saking minimnya yang mencari. Untuk beasiswa kalau yang mau kuliah. Untuk beasiswa. Sudah kerjanya semangat kan. Bukan beasiswa gampang kan. Nanti kalau kita udah tamat kuliah, habis itu kita mau mengajukan proyek itu kan karena pemerintah. Proyeknya itu biar kita cepatlah dapat dana penelitian. Oke. Ya, terima kasih untuk ini mungkin saya jelaskan di dunia konsultan itu. Ya, jadi
seorang teknik lingkungan. Kebetulan pengalaman saya dulu saya ceritakan lagi. Jadi saya dulu tahun sekitar 2005 terus sempat bekerja di bukan bidangnya saya sendiri, terus akhirnya saya terjun di karena mungkin agak panjang juga di tahun 2006 atau 2007 saya sempat nyari akpol juga. Kebetulan nggak lolos, mungkin belum rezeki juga. Seperti udah kuliah cari akpol. Iya, seperti itu. Ya, akhirnya setelah sebenarnya saya pertama kali mungkin cerita pengalaman sebentar. Nah, saya tamat 2005, habis itu karena bingung mau kerja di mana, karena baru datang dari Jawa, iseng melanjar di bank, terima, habis itu ada bukaan akpol, misalnya akpol, ya akhirnya pantauan nggak lolos, dan kembali akhirnya menemukan jalan saya di teknik lingkungan seperti itu. Mudah nggak mendapatkan kerja di lingkungan seperti itu? Ya mungkin itu yang mungkin tadi tanya kepada teman-teman atau adik-adik. Sebenarnya kebutuhan teknik lingkungan di Bali pun sangat banyak. Cuma kita harus jeli seperti itu. Kita harus banyak relasi untuk mendapatkan informasi bahwa di mana kita akan bekerja. Nah, sekarang ini karena pandemi, mungkin kebutuhan teknik lingkungan dibilang banyak, tetapi untuk pengalaman yang senior atau yang pengalaman profesional itu sedikit. Jadi kemungkinan adik-adik nanti bisa bekerja sebagai seorang konsultan individu, karena kebanyakan nanti proyek-proyek PUPR itu dicari konsultan individu. Jadi adik-adik bisa belajar dari awal sebagai sarjana lingkungan baru tamat, nanti diajarkan mungkin di sana seperti saya dulu jadi tim monetnya Kementerian PU sempat. Jadi kita dapat belajar sana dari orang luar, bagaimana sih lingkungan itu sendiri. Nah, jadi setelah jadi konsultan hidup, adik-adik bisa bekerja di daerah di PDAM sebagai ahli pengolahan limbah, ahli pengolahan air minum, seperti ahli hidrologi, ahli sumber daya air, itu banyak sebenarnya, dan ahli seorang audit lingkungan. Nah, mungkin yang kurang banyak dengar, ada seorang ahli audit lingkungan. Nah, audit lingkungan itulah seorang tenaga ahli di mana dia akan mengaudit ketika ada suatu hal yang bisa dibilang bermasalah ya. Satu masalah di lingkungan, jadi seorang audit lingkungan yang bekerja seperti itu. Itu gajinya jangan dibilang lagi melebihi tenaga ahli seperti itu. Ya, jadi ini fokus ke pertanyaannya tadi. Gampang nggak kita kalau kita mau mengajukan proyek kan supaya kita bisa bekerja nih sebagai seorang jasa konsultan, kita biar bisa mengajukan uangnya itu ke pemerintah, apa nggak susah? Iya. Kalau kita tergantung gini aja. Kalau kita awal-awal pertama sebagai seorang baru tamat itu kemungkinan agak sukar. Jadi kita harus mengikuti teman yang sudah mempunyai relasi seperti itu. Jadi kita akan dikenalkan suara, oh ini orang TR juga. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya dinas itu, pemerintah itu atau swasta yang sudah kenal pada kita itu tidak akan pelit lah memberikan suatu dana untuk proyek-proyek tertentu seperti itu. Ya itu saya tahu pengalaman saya. Itu untuk nama proyek atau subjek objeknya itu biasanya kita yang menentukan atau pemerintah yang menentukan? Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Ya, untuk gini. Untuk sebuah nilai atau nilai proyek lah dibilang, karena objek itu berarti proyek, bahasa objek sama isi j-nya seperti itu. Ya, ketika kita mengajukan sebuah dana penelitian tentang proyek, tentunya pihak yang memberikan kita dana tersebut dia juga akan memberikan usulan yang mereka inginkan juga. Tidak serta-merta kita mendapatkan sebuah nilai uang untuk proyek tersebut sesuai keinginan kita. Jadi ada saling memberi dan menerima lah seperti itu. Jadi misal kita akan memantau kualitas air. Jadi ketika dinas itu juga perlu data tersebut, mereka dengan mudah akan memberikan sebuah nilai uang tersebut seperti itu. Jadi kebutuhan data di dinas apa yang kurang, nah itu yang jadi pemikiran kita. Saya sempat dulu berpikir bahwa dulu tuh yang dikerjakan seorang DLH di Dinas Lingkungan Hidup tuh pemantauan. Nah, pemantauan itu kan cuma ngambil sampel, dibawa ke lab, hasil keluar, analisis, jadi dapat selesai. Nah, kenapa waktu itu sempat berpikir
gimana kita kalau identifikasi pekerjaan tersebut. Nah, jadi identifikasi kita kerjaan apa sih yang menyebabkan pencemaran sungai itu nilai parameter tersebut lebih baku mutu. Nah, itu pekerjaan yang kita usulkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa masuk itu, mungkin teman-teman juga udah mengerti. Ya. Jadi kita bisa usulkan, pemerintah juga bisa usulkan. Ya. Jadi Betul. kemudahan untuk bisa tembus nilai proyeknya itu tergantung pada kita bisa nempelnya sama orang yang lebih berpengalaman. Nanti kalau kita udah berpengalaman, otomatis kita yang harus fight langsung dengan pemerintah. Ini ada pertanyaan dari YouTube kebetulan ya. Nah, ini kayaknya ini anak sekolah ya. Bagaimana kuliah di PL? Apakah banyak itu kan? Nah, ya kebanyakan dari anak-anak sekolah itu biasanya pasti bertanya, hitung-hitungannya banyak nggak? Keterampilan yang didapat setelah kuliah itu apa? Nah, mungkin lebih pertanyaannya ke Kak Wahyu ya. Hitung-hitungannya banyak nggak? Oke. Jadi apa yang kita pelajari ya di teknik lingkungan? Kalau hitung-hitungan pasti ada hitung-hitungan, tetapi jangan khawatir karena yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester 8 itu bertahap. Jadi bertahap. Jadi tidak langsung kita semuanya menghitung-hitungan, tidak, tapi kita semester 1 kita mendapat matematika, setelah itu di tahun kedua kita dapat matematika terapan, setelah itu di tahun ketiga baru kita menggunakan matematika itu untuk perencanaan. Dan semuanya itu kita pelajari memang tidak hanya sekedar kita menghafal rumus, tapi kita mengerti kapan kita menggunakan rumus ini, kapan kita menggunakan aplikasi dari aplikasinya, dan tidak semuanya hitungan, tetapi yang ada yang hitungan dia bertahap. Ya, jadi kita memiliki, karena di teknik lingkungan kita keterampilannya itu adalah bagaimana kita merencanakan pengelolaan lingkungan. Kita mengetahui kondisi lingkungan, kemudian kita menganalisis kondisi lingkungan itu berdasarkan berbagai parameter, fisik, kimia, biologi, seperti itu. Dari sana kita bisa menentukan apa tindakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi kita secara keterampilan kita itu adalah kita mengetahui cara sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan, dari mengetahui kondisi, menganalisis kondisinya, sampai kita menemukan solusi alternatif untuk mengelola lingkungan tersebut. Sini itu dulu ya. Terima kasih Kak Wahyu. Terima kasih juga pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin kalau ada memang pertanyaan silakan. Mau ada yang nanya di Zoom silakan. Kalau ada yang mau nanya di YouTube silakan juga. Bisa di chat, bisa langsung on mikrofonnya. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk kalian yang mau nanya ya. Jadi kita sangat terbuka. Jadi Kak Wahyu dan Kak Adi sangat terbuka juga untuk kalian yang mau bertanya tentang teknik lingkungan. Biar nggak rugi loh. Saya juga dari tadi mengundang Kak Adi sama Kak Wahyu biar berbagi informasi ya, berbagi informasi tentang teknik lingkungannya. Oke, sambil kita menunggu dari pertanyaan dari teman-teman. Nih, nah ini yang agak sensitif mungkin, kan banyak sekali hal-hal yang heboh-heboh kadang gitu ya. Jadi masalah lingkungan itu kan syarat dengan isu pembangunan. Syarat dengan isu pembangunan terkadang kontra dia. Jadi lingkungan akan berbenturan dengan pembangunan. Bagaimana kita menyikapi itu? Kan orang teknik lingkungan nggak mungkin dong hanya tinggal diam untuk melihat pembangunan yang begitu besarnya, habis itu merusak kondisi lingkungan. Bagaimana dengan hal itu? Mungkin dari Kardi lagi. Tentunya pembangunan berkelanjutan ya, dengan solusi itu akan berdampak pada sebenarnya kalau kita pembangunan videonya tutup. Tentunya berdampak pada itu sendiri. Gimana cara kita untuk menimbang pembangunan itu supaya pada kita sebagai seorang kita
gitu. Harus mampu mengawasi setiap yang di bidang itu akan dampak yang akan terjadi. Tim bidang ada Belum on. Ya, terima kasih Pak Ngurah. Pertanyaannya, terkait dengan dunia pembangunan, tentunya kita sebagai seorang lingkungan juga punya tugas dan tanggung jawab seperti itu. Ya, yang pertama tugas kita sebagai orang lingkungan ketika pembangunan itu dilaksanakan dan pembangunan itu menimbulkan dampak, disinilah peranan kita sebagai orang lingkungan tentu kita akan menegur pemilik proyek ketika pembangunan itu punya dampak terhadap lingkungan, baik itu akan mencemari kualitas air, kualitas lingkungan, dan tanah. Nah, tentu pemilik proyek pun tentunya sudah mewanti-wanti hal seperti itu yang diterapkan di dalam analisis dampak lingkungan. Misalnya kalau kita bekerja di dunia lingkungan, tentunya kita akan bertanggung jawab terhadap pemantauan dan pengelolaan lingkungan itu sendiri. Nah, nanti ketika adik-adik sudah dapat nanti semester selanjutnya atau di kuliah di teknik lingkungan, tentu akan mempelajari tentang yang namanya AMDAL. Di sana nanti dijelaskan ada prakonstruksi, konstruksi, dan pasca operasi. Jadi dampak apa yang ditimbulkan, itu peran kita sebagai lawan lingkungan, apa yang harus kita lakukan supaya dapat minimalisir pencemaran atau dampak dari kerugian konstruksi tersebut seperti itu. Mungkin kalau dari pandangan Kak Wahyu gimana antara pembangunan dan lingkungan itu gimana? Ya sebaiknya kadang-kadang kontra itu. Ya sebenarnya kalau karena kita sekarang merujuk ke Sustainable Development Goals (SDGs) yang ada 17 tujuan. Jadi semua pembangunan diharapkan akan juga melihat dari sisi lingkungannya, dari aspek lingkungannya, karena semua pembangunan dari semua sektor itu berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan sumber daya alam, dan semuanya akan merubah bentuk alam dalam eksploitasinya, dalam penggunaan sumber daya alam. Sehingga untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka semua pembangunan, semua kegiatan di alam itu harus disertai dengan pengelolaan lingkungan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Misalnya dari segi akademisi, pasti akan melihat bagaimana peran dari ilmu teknik lingkungan itu sendiri digunakan di perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Misalnya dari akademisi itu menjadi salah satu tenaga ahli di dalam penyusunan AMDAL, dalam penyusunan dokumen lingkungan, itu akan menjadi peran dari teman-teman yang bergerak di akademisi, di bidang akademik terutama. Kemudian bagaimana peran dari mahasiswa TL-nya nih, mahasiswa teknik lingkungan. Nah, perannya di sini adalah yang pertama sesuai dengan peran mahasiswa nanti sebagai agent of change, sebagai social control, moral force, kemudian iron stock, maka mahasiswa ini diharapkan untuk bisa menjadi memberikan inovasi-inovasi di bidang teknik lingkungan yang nantinya bisa direkomendasikan ke pemerintah atau ke rencana-rencana pembangunan. Itu asalnya dari mahasiswa. Jadi diharapkan mahasiswa merupakan agen perubahan sekarang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Seperti itu. Jadi harusnya berbarengan yang kita kenal SDGs. Sustainable Development Goals. Ya. Jadi sejalan lah antara kepentingan ekonomi, kepentingan pembangunan, dan kepentingan lingkungan juga ya. Jadi ada pertanyaan mungkin dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang mau bertanya tentang lingkungan. Belum ada yang masuk ya. Kami minum dulu kawan-kawan ya. Santai-santai. Kayaknya udah mulai dekat. Kita rilekskan dulu sedikit. Kita masih punya waktu lebih lagi sekitar 15 menit ya. Sampai kita lagi di 16 menit. Oke. Terkait tadi lingkungan. Nah, ada nggak rekomendasi nih sekarang? Ya, rekomendasi buat teman-teman mahasiswa yang baru
mahasiswa yang sekarang memilih pendidikan S1 mungkin yang mau nanti kalau di kelas 2 ada rekomendasi dari kampus yang ada teknik lingkungannya yang menurut Pak Wahyu sama Pak Ardi itu bagus. Di Bali, di Indonesia maupun di dunia internasional. Ya, kalau untuk terkait dengan di mana kuliah teknik lingkungan itu banyak sekali sebenarnya di Indonesia ya, terutama di daerah barat dari Jawa itu sudah banyak sekali ada jurusan teknik lingkungan, prodi teknik lingkungan. Kemudian kalau di Bali itu kalau tidak salah ada 2 universitas yang baru memiliki jurusan teknik lingkungan yang sangat saya sayangkan kenapa pada tahun 2010 itu belum ada di Bali gitu. Tapi pada tahun 2019 itu sudah ada di Bali. Jadi teman-teman yang ada di Bali ataupun di daerah timur itu bisa ke Bali untuk kuliah teknik lingkungan. Bahkan kalau mau ke daerah barat juga tidak apa-apa. Jadi tergantung teman-teman karena sekarang jurusan teknik lingkungan sudah semakin banyak yang mengenal ya, semakin banyak yang mengenal dan semakin banyak juga dibutuhkan di lapangan, di pemerintahan, di akademisi, juga di lingkungan itu sendiri. Ya. Dan kalau di luar negeri, hampir semuanya memiliki jurusan teknik lingkungan. Jadi sangat terbuka sekali karena program studi teknik lingkungan itu sudah luas, sudah ada di Bali, ya Pak ya? Ada di Bali. Jadi kalian bisa di Google mungkin untuk di mana kampus-kampus yang ada teknik lingkungannya. Jadi karena kita sudah sedikit mempelajari di mana aja sih teknik lingkungan itu, nanti kalian cari, mulai bangkitkan semangat kalian untuk mencari teknik lingkungan. Nah ini di Bali itu kan secara sekali karena lokal jenisnya yang menitik beratkan juga pada kondisi lingkungan, ada falsafah di Takarana, ada istilah subah, mungkin kenapa lalu jadi itu kan hal-hal yang sifatnya sangat mendukung kondisi lingkungan. Apakah itu sejajar dengan pendidikan teknik lingkungan atau proyek-proyek lingkungan? Dari siapa mau jawab dulu? Dari Kak Ade dulu. Ya, terima kasih. Mungkin untuk yang kita ketahui di lapangan. Jadi kita mengenal proyek, tentunya kita akan menggunakan konsep, terutama di Bali karena kita sebagai seorang Bali dan saya seorang Bali pun ketika di Bali, tentunya setiap proyek yang dilaksanakan di Bali tentunya akan berkonsep pada Tri Takarano. Nah, yang saya dengar saat ini, salah satu universitas di Bali itu ada mata kuliah unggulan yang kalau nggak salah pengolahan sumber daya alam yang sejak Tri Takarano ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa atau adik-adik siswa yang ingin kuliah dan ingin menerapkan ilmu teknik lingkungan berkonsepkan lokal jenis di daerah tersebut, yang ingin mendalami tersebut tentu nanti bisa mencari referensi di salah satu universitas tersebut. Jadi setiap kita akan melakukan sebuah kegiatan jasa konstruksi di lapangan, tentunya kita akan berpatokan pada konsep tekanan yang di Bali. Jadi kita tidak bisa langsung, kita mengerjakan pembongkaran pipa ini, padahal depannya pura. Kita nggak boleh seperti itu. Kita sapu aja, itu nggak boleh seperti itu. Pengalaman saya, tentunya kita akan melakukan upacara tersebut ketika akan membongkar jalur pipa yang dilewati di samping pura itu. Seperti itu. Kita harus minta mohon tersebut ya. Itu yang kita terapkan sebagai lokal jenis di bidang jasa konstruksi, terutama di Bali seperti itu. Oke, kalau Kak Ayu gimana? Kan banyak masalah yang tadi saya sebutkan. Kalau di pendidikan, terpakai nggak kadang ilmu-ilmunya seperti itu? Pastinya ya, karena di akademik saya yakin di setiap institusi itu dia memiliki ciri khas tersendiri yang akan menjadi pedoman untuk
kemana nih teknik lingkungan ini, kiblatnya kemana. Misalnya saja salah satu universitas di Bandung, teknik lingkungannya itu kiblatnya ke industri. Nah, kalau dulu saya di teknik lingkungan ITS, itu kiblatnya ke masyarakat. Jadi semua mata kuliah itu ada mata kuliah ciri khas, yaitu sanitasi berbasis masyarakat. Nah, itu yang menjadi local brand yang menjadi dasar dari setiap teknik lingkungan di setiap daerahnya. Saya yakin di Bali juga seperti yang dikatakan Kak Ardi, ya Trihita Karana, karena menjadi dasar dari setiap kegiatan atau setiap pembangunan. Itu bisa ya dipakai local business yang ada di lingkungan setempat, itu bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kita mengambil keputusan terkait dengan proyek lingkungan, pendidikan lingkungan. Iya. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan besar ya, yang menjadi poin besar. Tapi beasiswanya banyak. Nanti ini kalau kita terjun di dunia kerja teknik lingkungan, berapa sih kemungkinan gajinya Kak Ati? Waduh. Gajinya itu berapa sih? Ya. Kan biasanya kalau orang kita lihat standar UMR, apakah standar segitu aja, otomatis teman-teman pengen tahu dong berapa sih besar gaji orang-orang teknik lingkungan itu biar menarik gitu. Kalau hanya sebatas UMR, buat apa juga nyari teknik lingkungan? Terima kasih. Ya, ini mungkin saya sedikit jelaskan tentang gaji seorang teknik lingkungan. Ya, tentu kita tidak akan langsung mendapat gaji besar ya, harus dengan proses tersebut. Jadi, ya ada proses tersebut. Jadi ketika kita tamat, kita yang namanya ahli pratama. Tentu gaji kita sesuaikan dengan UMR plus gaji kita sebagai seorang ahli pratama. Setelah 2 tahun mungkin adik-adik bisa meloncat ke ahli muda, atau 5 tahun, 2 tahun lah ahli muda. Jadi setelah ahli muda ada peningkatan lagi yang lumayan signifikan, seperti setelah ahli muda 5 tahun, setelah 5 tahun tadi tamat kita akan menjadi ahli madya. Nah, di ahli madya inilah hal-hal yang ditunggu sebagai seorang teknik lingkungan. Gajinya sekitar antara 6 sampai 10 juta, seperti itu. Dan saya pun merasakan sebagai seorang teknik lingkungan dengan ahli madya, setiap proyek ada antara paling kecil gaji kita 6 juta, seperti itu. Itu hitungannya per bulan. Per proyek, jadi kita dikontrak misalnya ada proyek 10 bulan, jadi per bulan ada yang 10 juta sama 10 bulan. Iya, 10 bulan ada 1 juta, tergantung nilai proyeknya. Tergantung nilai proyek, itu ditekankan juga ya. Nilai proyeknya seperti itu. Kalau nilai proyek kita 100 juta, gaji kita 10 juta, 10 juta. Ya, seperti itu. Jadi itu bisa ditekankan juga. Intinya, jadi saya dapat informasi kemarin tentang berapa besar nilai seorang ahli teknik lingkungan. Yang pertama ada spesialis dan kesehatan lingkungan, itu kisaran gaji antara 3,5 juta sampai 5 juta. Di sini ada ahli konservasi air, perkiraan kemarin itu antara 3,438 sampai 6 juta setengah lah, seperti itu. Ahli lingkungan seperti saya bilang tadi, tergantung tahapannya dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ahli utama jangan dibilang lah di atas 20-an juta itu gajinya. Di atas 15 seperti itu ahli utama. Di sini ada dosen teknik lingkungan, gaji antara 1 sampai 4 juta seperti itu. Dan pengawas pemenuhan lingkungan hidup, gaji antara rata 4 sampai 6 juta. Ada perencanaan restorasi lingkungan, kurang lebih gaji antara 4 sampai 6,5 juta juga. Dan ahli hidrologi ini antara 3,6 sampai 7 juta seperti itu. Mungkin kisaran kurang lebih seperti itu, tergantung nanti gaji adik-adik itu akan menyesuaikan tentang upah minimum yang ditetapkan oleh Kementerian PU seperti itu. Jadi semakin biasanya setiap tahun tuh kenaikan gaji di seorang tenaga ahli akan meningkat seperti itu. Itu pengalaman saya. Semakin berpengalaman, makin besar ya. Jadi jangan kalian yang ada masuk lagi 10 juta. Harus punya keahlian ya. Ahli apa tadi? Ahli madya. Ahli madya, ahli pratama, ahli muda, madya utama. Seperti itu. Nah, pendidikan pasti naik ya. Ini ada stratifikasi. Ada. Ya. Nah, keuntungan kita sebagai seorang teknik lingkungan nih, saya bisa jelaskan sedikit. Kita tuh bisa memegang 3 SKA sekaligus. Ada SKA ahli air minum,
ada SKA Sanitasi dan Limbah, yang salah satu SKA ahli lingkungan tersebut. Jadi seorang teknik lingkungan bisa memiliki 3 SKA utama dan SKA pendamping, misalnya SKA K3 seperti itu. Jadi berbanggalah ketika ketika mengambil seorang jurusan teknik lingkungan. Nah, satu lagi mungkin saya pesan buat adik-adik mahasiswa atau yang ingin masuk di teknik lingkungan, ayo kita masuk di lingkungan, ayo kita menjaga lingkungan, jangan sampai lingkungan itu menjadi lingkungan yang tidak baik seperti itu. Ya. Nah ini lagi tuh, apa mungkin ya? Nah, untuk adik-adik yang sudah kuliah di lingkungan dimanapun yang adik-adik kuliah, jangan lupa setelah adik-adik tamat, tentu adik-adik akan ingin pulang kan, kangen dengan keluarga, kangen dengan pacar, dengan siapalah di lingkungan tersebut. Nah, satu lagi, setelah adik kuliah, tolong bertahan sebentar, cari ya program profesi insinyurnya. Karena itu sekarang di dunia konstruksi dipentingkan. Jadi, tamat kuliah, gelar SD, mohon bersabar dulu pulang kampung lagi 1 semester untuk mendapatkan gelar insinyurnya. Jadi adik-adik punya 2 gelar, insinyur nama-nama ST seperti itu. Jadi itu akan jadi poin penting adik ketika nanti akan terjun di dunia konstruksi di pemerintah seperti itu. Ya, pesan saya. Sekarang kita ke Kak Wahyu didikan kan udah yang belum sampai ke S3. Sekarang juga udah bekerja kan Kak Wahyu ya? Iya. Ya. Benar nggak gajinya besar kayak gitu? Ayo, benar Ya, nggak gajinya jadi besar? sebenarnya kalau di pekerjaan semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak juga kita dapatnya hasilnya ya. Jadi untuk di akademik seperti itu kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Kak Ardi, tetapi ada juga tidak menutup kemungkinan kita bisa juga bekerja di proyek-proyek dengan pemerintah, proyek dengan private sector, itu juga merupakan tambahan atau ada honor untuk tenaga akademisi karena dihitung sebagai tenaga ahli biasanya kalau yang dari institusi akademik. Nah, jadi ketika kita di instansi akademik, kebetulan saya tidak hanya di fokus untuk mengajar, tapi ada juga kegiatan lain yang memang menjadi ada tambahan pemasukan. Dan peluang untuk teknik lingkungan itu besar sekali. Kita bisa buat usaha sendiri ya di pengelolaan lingkungan, produksi pupuk, produksi briket dari sampah, itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Apalagi kalau yang teman-teman di teknik lingkungan punya rasa wirausaha atau bikin startup misalnya, jadi punya startup di bidang teknik lingkungan, di bidang lingkungan itu bagus sekali karena sudah mulai berkembang juga startup yang fokusnya di lingkungan. Ya. Jadi banyak sekali sih sebenarnya yang kita bisa dapat ya, selain dari gaji, selain dari teman-teman mungkin ya karena waktu kita tidak terikat gitu. Apalagi tadi jenjang kewirausahaannya juga cukup besar yang bisa kita. Ya kata orang kita nggak usah kerja sama orang aja, kita bisa bangun usaha, kita pengen menjadi bos, bangunlah sebuah usaha kan gitu ya. Oke. Nah, mengingat karena waktu kita juga sudah mepet, ini terkait dengan ngobrol santainya saat ini ya Kak Wahyu sama Kak Ardi. Nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman yang bergabung dari YouTube juga tidak ada. Oke, tidak ada yang masuk ya. Tidak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin ya sekali lagi saya mengatakan bahwa dunia lingkungan itu cukup luas ya, luas. Dan saat ini kita juga ada di Ube Cafe. Nah ini kebetulan ada ownernya juga di sini ya. Kita ada di Ube Cafe, itu ada di Jalan Hang Tuah nomor 63 Sanur ya. Jadi ini adalah salah satu konsep kafe yang menurut saya pribadi kondisi lingkungan dan buildingnya, jadi pembangunannya itu sangat seimbang ya.
kondisi lingkungannya sangat dijaga di sini. Jadi teman-teman kalau memang mau berkunjung di sini, silakan ada di daerah sana. Oke, karena juga waktu sudah mepet sekali, saya pengen dong dapat closing statement dari Kak Wahyu, Kak Dokter Wahyu ya, yang sudah menyelesaikan pendidikannya sampai di S3 dan dapat apa tadi yang saya tahu tentang biografinya dia, dapat doing research di Portugal ya. Oke. Closing statementnya dari Kak Wahyu dan nanti juga Kak Ardi ya. Oke. Ya, Ya. teman-teman mau Jadi, memilih teknik lingkungan. Ya, teman-teman ketika nanti ingin memilih kuliah ya, ingin kuliah di mana atau ingin mengambil studi apa, teknik lingkungan menjadi salah satu alternatif teman-teman untuk kuliah ya. Mengapa? Karena kedepannya itu permasalahan lingkungan banyak sekali yang harus kita selesaikan dan sangat banyak sekali dibutuhkan teman-teman yang memang belajar atau mendalami tentang teknik lingkungan ataupun ilmu lingkungan ya. Dari teknik lingkungan ini teman-teman belajar bagaimana mengelola kerusakan-kerusakan yang terjadi di lingkungan supaya tidak memberikan dampak yang negatif secara berkelanjutan ya. Dan semua hal jangan lupa semua sektor industri itu berhubungan dengan lingkungan. Jadi semua industri ataupun semua organisasi yang berhubungan dengan lingkungan semuanya perlu anak teknik lingkungan ya. Jadi jangan khawatir, peluangnya sangat besar sekali. Teman-teman bisa di mana saja, di pemerintah, sektor swasta, ataupun di wirausaha, itu banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil oleh mahasiswa dari teknik lingkungan khususnya. Ya. Dan bagaimana dengan beasiswa ya? Beasiswa banyak sekali dan teman-teman bisa mencari selama teman-teman mau belajar dengan baik ya, memanfaatkan waktunya nanti di S1 misalnya 4 tahun, tidak hanya untuk berkuliah tetapi juga mendapatkan hal-hal tambahan misalnya melalui kompetisi, melalui misalnya bisa kesempatan keluar negeri dan segala macam. Jadi bisa memilih teknik lingkungan menjadi salah satu alternatif teman-teman untuk kuliah karena sangat prospektif dan sangat banyak sekali dibutuhkan di lingkungan. Ini itu dulu. Terima kasih. Jadi karena banyak sekali sektor yang bisa menampung atau menyerap tenaga kerja, tenaga ahli teknik lingkungan. Ya, Kak Ardi dari dunia kerjanya, mungkin gimana? Ya, mengapa teknik lingkungan? Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan setiap pekerjaan jasa konstruksi, di mana setiap pekerjaan tentu akan menimbulkan dampak. Nah, peranan seorang teknik lingkungan tentunya gimana caranya minimalisir dampak tersebut. Dan salah satu tugas seorang teknik lingkungan yaitu memberikan kontribusi terhadap apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pekerjaan itu tentunya yang akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Yang contohnya yang saya pernah, contoh yang real ada di lapangan ketika ada pembangunan hotel, yang makan sepadan sungai. Nah, disinilah peranan seorang teknik lingkungan akan memberikan kontribusinya bagaimana minimalisir dampak tersebut, seperti itu. Jadi, mengapa teknik lingkungan? Teknik lingkungan adalah salah satu teknik yang dimana dalamnya kita akan belajar tentang perencanaan lingkungan, gimana cara manajemen lingkungan, tentunya yang terakhir adalah pengelolaan lingkungan. Jangan khawatir, teknik lingkungan peluangnya besar di dunia kerja. Biarpun nanti adik-adik tidak mendapatkan pekerjaan di dunia kerja, tentu adik akan mempunyai jiwa wirausaha akan membuka suatu usaha yang namanya konsultan atau nanti sebagai tenaga individu konsultan seperti itu. Mungkin itu dari saya sebagai yang bekerja lapangan lah seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ardi terkait dengan closing statement bahwa peluangnya juga besar sekali jika tidak bekerja dengan orang bisa membangkitkan jiwa wirausahanya dengan membangun jasa konsultan lingkungan. Oke, karena juga sudah waktu, saya mengucapkan terima kasih juga buat Kak Wahyu, buat Kak Ardi.